saya masih berjuang. Jadi saya masih berjuang menanggapi itu. Soalnya begini, kalau di harga medsos itu, kalau kita pikir dengan logika, itu HPP-nya aja nggak ketemu. Tapi kalau kita selalu mengikuti pasar, kita sendiri pasti yang kalah. Jadi kita paling nggak kita harus punya karakter distro, karakter clothing kita, karakter desain kita itu, posisi kita itu di mana gitu. Kalau kita ambil beli langsung ke penjual pas 50.000, kita produksi sendiri bisa separuh. Bisa 25.000 kita udah bisa jadi baju dan bisa kita jual. Bisnis ini seperti apa Mas? Kisahnya Mas? Awalnya harus seneng dulu sih Mas. Dari kita seneng, hobi, baru kita masuk ke passion. Jadi awalnya sebenarnya cuma suka-suka gambar aja sih Mas. Dari gambar saya aplikasikan ke baju. Ya awalnya saya pakai sendiri, terus teman-teman kok pada pengen akhirnya kita produksi massal. Itu dimulai dulu tahun 2010. Kalau dulu sih enak, jadi kita bikin gitu kan, jarang-jarang masih di sini. Clothing di sini masih di Kediri masih jarang. Senang sih ngeliat anak-anak muda pakai baju distro gitu, kelihatan keren kan. Ya awalnya dari situ sini aja, dan sampai sekarang. Modal dulu saya cuma 300.000 sih Mas. Saya kan selama ini saya produksi sendiri. Jadi dari menjahit, dari sablon, desain kita produksi sendiri. Ya dari 300.000 itu akhirnya meningkat sampai ke puluhan juta lah. Kalau clothing ya, kalau saya awal dulu kan ceritakan dari 2010. Dari 2010 sampai 2016 itu naik-naiknya clothing Kediri. Clothing Kediri itu banyak sekali. Jadi awalnya mulai dari sini kita sampai pemasaran sampai luar Jawa juga. Bahkan toko-toko luar kota juga ngambil reselleran kita. Jadi ngambil produk kita untuk dijual di sana. Sampai akhirnya berkurangnya minatnya sih kalau nggak salah di awal pandemi itu loh Mas. Awal pandemi itu udah mulai agak berkurang, dan munculnya apa ya, semacam kita harus ngikuti medsos ya, kayak penjualan di online itu kan banyak juga kemudahan seperti itu, dan harganya kadang juga lebih murah gitu. Itu sih awalnya menurunnya di situ. Antara 20-25 aja sih Mas, untuk pandemi ini loh, turunnya banyak banget. Berarti sebelum pandemi insya Allah bisa lebih lah, sampai 50. Soalnya kita kan ada reseller di luar juga. Nah sekarang kalau reseller pun takut buat ngambil, ini barangnya nanti laku nggak? Soalnya kadang kayak biasanya kalau brand clothing itu biasanya kita bertaruhnya rame-ramenya di event sama mau lebaran. Nah apalagi lebaran kayak kemarin kan juga. Nah itu. Meyakinkan customer atau reseller ini pasti dengan desain seperti ini gimana? Dia sebelum order kita, dia pasti tahu Mas masalahnya di sana. Jadi di lokasinya reseller itu yang rame desain konsep apa sih, dia pasti begitu. Jadi dia ngubungin kita atau dia melihat desain yang kita tawarkan, dia pasti mempertimbangkan itu. Pasti punya riset tertentu lah. Jadi kalau
toko nggak ngambil kita, dia udah tahu oh barang ini nggak laku. Tapi dengan dinamika seperti itu gimana Mas? Saya masih berjuang. Jadi saya masih berjuang menanggapi itu. Soalnya begini, kalau di harga medsos itu kalau kita pikir dengan logika itu HPP-nya aja nggak ketemu. Soalnya kayak kaos harga 25.000 udah keren banget kalau kayak di Shopee apa di media-media sosial marketplace tuh harga murahnya segitu. Kalau dihitung dari produksi nggak ketemu kalau menurut saya sih Mas. Nah itu kadang yang bikin polemik kita di situ. Jadi paling nggak ya itu, kalau solusi saya kita harus menguatkan brand kita dengan karakter desain kita tertentu, akhirnya customer akan menjadi tahu, oh brand ini loh harganya segini tapi dia tetap keren, kualitasnya tetap bagus. Nanti perbandingan itu yang mungkin akan memerangi harga-harga yang hancur itu loh. Yang paling susah sebenarnya kalau di situ itu mengikuti pasar Mas, trennya. Tapi kalau kita terlalu mengikuti pasar, kita sendiri pasti yang kalah. Jadi kita paling nggak kita harus punya karakter distro, karakter clothing kita, karakter desain kita itu, posisi kita itu di mana gitu. Seperti jenis desainnya atau model-modelnya itu kita harus punya karakter. Nanti di situ kita punya suatu komunitas sendiri yang menyukai produk kita. Dan triknya ya itu kita menjaga pelanggan lah. Jadi kita menjaga customer itu layaknya memang harus seperti raja. Jadi kita perbaiki lah. Seumpama kemarin kita ngasih, oke Mas, terima kasih udah order. Paling nggak kalau sekarang itu kita kasih bonus atau apa, kita kasih reward apa buat customer yang udah loyal sama kita. Ada kayak gitu aja sih Mas. Jadi menjaga pelanggan-pelanggan yang udah lama. Kalau kelebihan produksi ya kita bisa bertarung harga Mas. Jadi kita kalau punya produksi sendiri itu kita minimalisir produksi. Seumpama kalau kita ambil beli langsung ke penjual pas seumpama 50.000, kita produksi sendiri bisa separuh, bisa 25.000, kita udah bisa jadi baju dan bisa kita jual. Di sini bisa menyelesaikan dalam satu hari itu berapa? Dalam satu hari kita bisa sampai 200-300 pieces bisa per hari untuk baju. Yang digunakan sendiri banyak apa? Kalau bahan kita ada discas, kita ada plastisol, ada rubber. Kalaupun sekarang kan yang rame kan BTF itu juga bisa gitu. Kalau di sini melayani apa? Kita dari baju, bawahan, kemeja, kaos, polo, jaket kita bisa semua. Tas juga bisa. Kalau order kita ada di Shopee, kita udah siapin juga, ada di Shopee Charcity, ada di Facebook Charcity, Instagram ada, dan WA pun kita ready 24 jam. Mungkin kalau adminnya tidur besoknya baru dibalesin kali ya. Ya kalau saya sih itu Mas, sering diadakan event. Soalnya jaya-jayanya clothing Kediri dulu pas waktu rame-ramenya event. Rame-ramenya anak-anak band sini, anak-anak BMX, anak-anak komunitas anak muda itu bangkit, pasti clothing juga bakal bangkit. Pasti itu. Soalnya kita berkesinambungan juga sama mereka.